Di suatu pagi di mana cahaya matahari melindungi dari dinginnya suasana kota, diikuti suara alarm yang telah kupasang sebelumnya. Tetangga yang sedang menyalakan kendaraannya adalah suatu yang cukup mengusik setiap pagiku karena aku rasa aku tidak perlu bangun sepagi itu untuk bekerja. Aku adalah seorang dokter di rumah sakit swasta, dan terkadang aku juga membuka klinik di rumah. Bisa dikatakan bahwa aku lebih lama bekerja di klinik daripada di rumah sakit karena jumlah dokter di sana cukup untuk menggantikanku. Hari-hari biasa dengan menyembuhkan orang sakit, memberikan rekomendasi diet yang benar, dan konsultasi kesehatan membuatku merasa bahwa aku masih berguna sebagai manusia. Orang-orang yang datang kemari dengan beberapa masalah kesehatan, lalu pulang dengan wajah tersenyum adalah suatu arti dari kehidupanku saat ini. Aku masih ingat saat SMA, aku belum memiliki rencana apapun untuk masa depanku. Aku merasa bahwa dengan mengikuti arus akan membuatku sukses. Tapi setelah aku bertemu dengan temanku, pandanganku menjadi berubah. Dia adalah Rama, temanku dari kecil. Menurutku dia adalah seorang yang sangat baik, kerja keras, tidak mudah menyerah, tapi dia sangat keras kepala. Walaupun dia keras kepala, tapi dia selalu memikirkan semuanya sebelum dia melakukan sesuatu. Tidak jarang dia salah dalam tindakannya. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Mungkin sudah 10 tahun. Terakhir kali kami bertemu saat suatu terjadi pada keluarganya. Itu adalah suatu yang sangat sensitif dan aku sesali. Pada saat beberapa hari sesudah aku lulus SMA, suatu terjadi kepada orang tua Rama. Suatu terjadi sangat buruk karena ibu Rama harus meninggal dunia. Di saat itu aku sedang memasak sarapan pagi, terdengar pengumuman bahwa seseorang telah meninggal dunia, tapi aku tidak mendengar siapa yang telah meninggal tersebut. Lalu ibuku memberitahu bahwa yang meninggal adalah ibunya Rama. Tentu saja aku sangat terkejut dengan apa yang ibuku katakan. Dengan segera aku pun berlari pergi menuju rumah Rama. Tetapi aku tidak menemukan siapapun di rumahnya. Sepertinya dia pergi menuju keluarga besarnya dan memerlukan waktu untuk sendiri. Jadi aku pun pulang kembali menuju rumah tanpa mengontaknya. Keesokan harinya aku mencoba untuk kembali ke rumah Rama. Di sana sangat sepi. Rumah halamannya terlihat berantakan. Saat aku mengetuk pintu, seseorang membuka pintu, dan itu adalah Rama. Dia terlihat sangat kurus, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengajakku masuk, lalu kami sedikit mengobrol tentang apapun yang bisa aku obrolkan dengannya. Saat kami mengobrol, dia terlihat seperti biasa. Bisa mengikuti obrolanku, mengikuti humor yang biasanya aku ceritakan padanya. 1 jam lebih kami mengobrol. Di saat kami berhenti mengobrol, Rama yang sebelumnya sedang tertawa tiba-tiba diam. Tidak mengatakan apapun, dengan wajah yang serius. Aku rasa dia sudah cukup untuk menahan diri untuk berkata yang sesungguhnya. Aku hanya bisa menunggu saat dia ingin membicarakannya. Inilah Rama yang aku tahu. Orang yang keras kepala tidak mau merepotkan orang lain. Dia sekarang pasti merasa sendiri karena telah kehilangan ibunya. Dia sebenarnya tidak sendiri. Dia masih memiliki seorang ayah tiri dan saudara yang tinggal di samping rumahnya. Aku hanya bisa diam sampai Rama ingin menceritakan semuanya, sampai di mana dia ingin berbicara sesuatu. Cukup lama aku menunggunya agar dia mau berbicara denganku. Mungkin sekitar setengah jam sampai dia membuka mulutnya untuk berbicara. Satu kalimat yang dia katakan pertama kali, "Apa yang harus aku lakukan?" Mudah untuk meyakinkan diri bahwa aku dapat menjawab pertanyaannya. Tapi saat hal itu benar-benar terjadi, ini sangat sulit. Apa yang harus aku katakan? Memberikan semangat, mengatakan lakukan yang terbaik, atau bilang kamu tidak sendirian. Itu sangat sulit. Aku yang sebelumnya hanya mengobrol hal-hal remeh,
harus menjawab pertanyaan yang penting di situasi seperti itu. Lakukanlah yang terbaik. Kamu punya adik kan? Kamu bisa menjadi seorang kakak yang hebat di mata adikmu. Lalu kamu tidak sendiri, kamu masih memiliki ayah, saudara, dan teman-teman di sini. Mereka pasti membantumu saat kamu membutuhkan mereka. Itulah kalimat yang sejenak terlintas di pikiranku. Paling tidak, aku harus mengatakan bahwa dia tidak sendiri. Dia masih bisa menjadi seorang hebat. Aku berharap Rama mengerti apa yang sudah aku sampaikan. Aku berharap bahwa Rama mengerti apa yang aku katakan padanya. Tapi ternyata tidak seperti aku harapkan. Keesokan harinya dia tiba-tiba pindah, tanpa memberitahuku sebelumnya. Ternyata itu adalah hari terakhir aku berbicara dan bertemu dengannya. Sebuah roti selai coklat dengan sebuah teh selalu menjadi sarapan pagiku. Sebelumnya aku selalu sarapan dengan sepiring nasi, tapi aku mencoba menguranginya. Bukan karena aku tidak punya uang ataupun diet, tapi aku merasa saat sarapan dengan roti itu terlihat keren. Pagi yang cukup dingin untuk bekerja di rumah sakit. Sepertinya aku bisa datang di siang hari dengan alasan ada suatu acara mendadak. Lagi pula dokter di sana cukup banyak. Aku mencoba mengambil koran yang ada di depan pintu. Aku menemukan koran dengan sebuah undangan. Aku segera masuk, lalu mencoba membuka undangan tersebut. Aku terkejut dengan nama yang ada di sana, Rama. Dia akan menikah 1 minggu lagi. Ini menjadi sebuah perasaan campur aduk antara senang sekaligus sedih. Karena sudah sangat lama aku tidak bertemu dengan temanku ini. Entah mengapa baru kali ini dia mengabariku pertama kalinya dengan kabar bahagia ini. Tentu aku akan datang dan memberikan selamat padanya. 1 minggu pun berlalu. Aku sudah sangat siap untuk menghadiri undangan Rama dengan penampilan yang sangat rapih yang pernah aku gunakan. Dengan pakaian tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu, tidak lupa rambut yang mengkilap untuk hari ini. Sebuah mobil sedan yang sudah aku cuci terlebih dahulu supaya tampak terlihat mengkilat sudah siap untuk menuju lokasi gedung yang akan menjadi tempat pernikahan Rama. Jalanan yang dipenuhi kendaraan membuat kemacetan yang cukup membuang waktuku. Maka dari itu, aku mencoba untuk berlatih terlebih dahulu bagaimana ekspresi yang harus aku tampilkan kepada Rama. Kata apa yang harus aku ucapkan kepadanya. Semua menjadi suatu gumpalan di tenggorokanku yang sangat sulit untuk aku keluarkan. Semoga apa yang aku katakan adalah yang terbaik yang dapat aku berikan kepadanya. Sebuah gedung yang sangat tinggi dengan banyaknya tamu yang sudah hadir membuatku sedikit gugup untuk mencoba masuk ke dalam. Bisa dikatakan aku tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitarku. Tapi demi Rama aku beranikan diri untuk masuk dan menuju kedua mempelai. Sebuah wajah tidak asing yang pertama aku lihat. Apakah tidak ada perubahan selama 10 tahun ini? Mempelai laki-laki yang sangat aku kenal dengan seorang mempelai wanita yang sangat cantik. Terlihat sangat cocok. Suatu yang tidak dapat aku kendalikan saat ini adalah air mata yang terus mengalir. Entah mengapa, aku tidak boleh seperti ini. Karena ini adalah hari bahagia. Setelah cukup lama aku akhirnya bertemu dengan Rama. Ini sangat canggung. Aku hanya diam, tersenyum. Semua kata-kata yang sudah aku persiapkan tidak dapat aku keluarkan sesuai keinginanku. Ayolah, aku pasti bisa mengatakan sesuatu. Beberapa menit berlalu, akhirnya aku dapat mengatakan sesuatu. Selamat Rama. Kamu sudah menemukan pasangan hidup. Aku sangat bahagia tentang ini. Semoga kebahagiaan ini akan terus menjadi selamanya. Dan juga untuk mempelai wanita, aku mohon tolong jaga Rama. Bekerja samalah dengan Rama. Aku tahu dia sangat bisa diandalkan. Sekali lagi, selamat untuk kalian berdua. Semua yang aku katakan adalah apa yang ingin aku katakan padanya selama ini.
Sebenarnya masih banyak yang ingin aku katakan, tapi melihat situasi ini aku pun sedikit demi sedikit berjalan menjauh dari kedua mempelai. Lalu terdengar suara, "Hanya itu? 10 tahun hanya itu yang kamu katakan?" Langkah kakiku terhenti mendengar pertanyaan dari Rama. Aku tidak bisa berbalik arahnya. Aku hanya diam sambil menunduk kepalaku. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakan ini. Kamu tidak usah khawatir apa yang sebelumnya terjadi padaku. Itu bukan salahmu. Aku pindah ini murni karena aku ingin membuka lembaran baru di hidupku ini. Aku tidak pernah mengabarimu karena tidak ada yang spesial yang dapat aku banggakan padamu sampai hari ini. Aku tahu kamu pasti menyalahkan dirimu. Maka dari itu aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Namun kamu lihat, sekarang aku sudah memiliki pekerjaan, seorang istri, dan seorang teman, tidak seorang sahabat. Satu-satunya aku miliki. Setelah Rama mengatakan itu, yang pertama aku rasakan adalah perasaan lega. Selama ini aku pikirkan adalah kebencian, ternyata sebuah pembuktian nyata. Biasanya aku akan langsung menghampirinya, tapi untuk hari ini aku tidak akan melakukannya. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih keren, seperti film yang pernah aku tonton sebelumnya, yaitu melambaikan tangan lalu pergi menjauh dari kedua mempelai. Seminggu berlalu, aku pun berkunjung ke rumah Rama, dan kami bercerita banyak hal tentang apa yang telah terjadi selama 10 tahun ini. Banyak cerita yang menakjubkan dari Rama tentang semangatnya untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik, tidak menyerah, untuk menjadi lebih hebat, dan untuk dibanggakan oleh seseorang, terutama sahabatnya.